Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati para narasumber, Prof. Amin, Pak Dr. Aton Yulianto, termasuk juga khususnya Pak Dr. Agus Himawan. Ini harusnya beliau yang jadi narasumber ini. Dibalik saja. Jadi malam hari ini saya bareng-bareng beliau-beliau guru-guru saya ini harusnya. Pokoknya saya malam hari ini mungkin tidak harus banyak ngomong yang macam-macam. Nanti mungkin saya lebih banyak mendengarkan paparan-paparan dari Prof. Amin, Pak Aton. Jadi kalau teman-teman sekarang kalau ada diskusi itu kan sering pakai istilah, wah ini isinya daging semua. Saya nyuwun sewu malam hari ini saya ngomong kulitnya saja ya. Nanti dagingnya Pak Amin sama Pak Aton. Syukur-syukur nanti Pak Agus juga ikut nambahi apa untuk materi kita malam hari ini. Baik, tema malam hari ini tentang nilai ketuhanan dalam sains. Ringkasnya menurut sepaham saya seperti itu. Ini saya tidak tahu. Kemarin saya membaca buku itu tentang Islam dan sains. Itu ada asumsi seperti ini bahwa umat Islam itu kalau sudah berbicara tentang sains sering dihinggapi penyakit jiwa namanya inferiority complex. Jadi rasanya kita itu kalau di dunia sains itu sudah kalah pokoknya. Kita tidak ada apa-apanya, kita itu lemah dan seterusnya. Semoga tema malam hari ini diangkat oleh teman-teman panitia RDK bukan karena ini ya, bukan karena merasa bahwa kita itu sebenarnya tidak tangguh di bidang sains. Kalau teman-teman memperhatikan bagaimana Islam itu kan sangat mendorong penggalian ilmu, pencarian ilmu. Bahkan dalilnya mutawatir bahwa tolabul ilmi itu faridatun. Jadi mencari ilmu itu wajib. Kalau wajib itu kan kalau dalam Islam tidak bisa ditawar lagi. Jadi dia tidak hanya anjuran yang kalau mau ya silahkan, kalau enggak ya enggak. Tapi enggak, kalau faridatun berarti wajib. Jadi berarti dengan jalan apapun, entah itu formal maupun non formal, setiap muslim wajib mencari ilmu. Itu menurut saya asumsi dasar yang mungkin tidak terbantahkan lagi dalam kajian Islam dan sains. Yang kedua, memang tidak akan ada semua umat Islam, sebenarnya ya semua manusia. Mungkin tidak ada yang berani bilang bahwa ilmu itu tidak penting. Tanpa dalil nakli pun semua orang akan bilang bahwa ilmu itu penting. Jadi tidak ada yang akan bilang bahwa ilmu itu tidak penting. Semuanya saja dengan berbagai alasan, berbagai pertimbangan. Jadi berarti bagi kita umat Islam, agama itu penting, ilmu juga penting. Nah, ini nanti dua asumsi ini yang jadi cikal bakal diskusi ramai tentang Islam dan sains. Kemarin waktu awal-awal pandemi itu, wah sering sekali diskusi ini diangkat di mana-mana tentang gimana Islam dan sains itu. Saya sampai membuat peta-peta malam hari ini, mungkin saya tampilkan sebentar, saya akan share screen. Ini problem-problem diskusi-diskusi awal-awal pandemi itu yang membahas tentang seperti apa sih kehidupan Islam dan sains, di mana nilai-nilai ketuhanan ini harus masuk. Ya tentu saja saya tidak akan bisa membahas semuanya malam hari ini. Saya cuma memberi kerangka-kerangka saja. Jadi yang jelas hari ini itu
tentang Islam dan sains itu kita punya banyak sekali PR. Jadi karena saya dari filsafat terus saya kategori-kategori, nanti biar dibantu Pak Agus ini. Ada problem-problem yang sifatnya ontologis, ada yang sifatnya epistemologis, ada yang sifatnya aksiologis. Yang ontologis kalau ini sudah masyhur, bagaimana Barat itu bangunan keilmuannya sering dikritik materialistik atau sekularistik atau pragmatik. Kalau Barat hanya menerima yang terjangkau akal panca indera, sementara kalau agama itu kan asumsinya beda. Alamnya tidak hanya alam syahadah, tapi juga alam ghaib. Dalam dunia keilmuan ini kan terus jadi rame diskusinya. Ini problem ontologis. Belum nanti tema religiositas, tema spiritualitas. Ada lagi hari ini mungkin banyak yang menggugat, kok Barat ditandingkan Islam sih, tidak kompatibel. No, Pak. Sekarang itu sudah tidak sesederhana itu situasinya. Belum lagi hari ini kategorinya tidak hanya Islam Barat atau Barat Timur, ada dunia baru namanya dunia maya. Oh, ini tantangan berat ini bagi isu Islam dan sains ini. Dunia maya itu dunia yang wah, susah, tidak sekedar alam gaib tadi. Bahkan kemarin rame post-truth. Post-truth itu tidak sekedar dunia maya, seringkali hanya dunia palsu. Dunia yang dibuat, yang dipercaya melampaui unsur-unsur kebenaran. Oh, ini PR. Kita belum selesai di problem lama, ada banyak problem-problem baru sehubungan dengan sains. Ini menurut saya problem-problem kita hari ini. Apalagi epistemologis. Awal-awal kemarin muncul misalnya kelompok-kelompok agnostik. Gnostik, agnostik ini laku lagi hari ini rame. Gnostik ini yang arahnya ke mistik. Jadi spiritual murni, nanti berhadapan dengan agnostik yang sama sekali tidak percaya dengan aspek-aspek spiritual. Belum yang deistik, belum yang skripturalistik, ini PR juga. Kalau di dunia filsafat itu tawurannya lebih ramai. Ada kelompok positivistik, ada relativistik, kelompok dekonstruksi, ada isu kontekstualisasi, dan lain sebagainya. Belum lagi ada kauliyah kauniyah, ini bagaimana kebenaran nas berhadapan dengan kebenaran realitas. Kemarin-kemarin ramai juga dikotomi, hierarki, ilmu umum agama. Hierarki ini kalau sudah dikotomi kan biasanya di ranking itu. Yang dari universitas atau dari ilmu agama merasa wah ilmu umum itu duniawi, kalau kita kan dunia akhirat. Nanti yang ilmu umum juga begitu merasa wah ilmu kita itu ya justru lebih terukur, bukan ilmu kira-kira atau ilmu hanya kepercayaan saja. Terus di hierarki, kalau teman-teman belajar filsafat ilmu dalam Islam tertentu itu ada teori-teori ilmu yang dihierarki. Jadi ilmu yang ranking 1 wajib apa, ilmu yang mubah apa, dan seterusnya. Ada konservatifisme. Kemarin juga saya lihat ada ini istilah dari tokoh filosof Pakistan, Muzaffar Iqbal. Beliau punya istilah catching up syndrome. Catching up syndrome itu orang yang pokoknya ingin gaduk-gaduk kalau ada temuan-temuan sains apa cepat-cepat kita cari ayatnya untuk menunjukkan bahwa wah Islam itu cocok sekali dengan sains. Ini Muzaffar Iqbal. Belum lagi problem interest, kepentingan, politisasi, ideologisasi sains, ini juga PR. Nah, tema kita malam hari ini sebenarnya ada di ranah aksiologis. Itu yang saya warnai biru itu. Ini sebenarnya problem lama, apakah sains itu harus value free atau sebenarnya dia value load. Dia bebas nilai atau mau tidak mau dia akan berhadapan berisi dengan nilai-nilai. Kalau kita yang muslim sih otomatis harus ada nilai di situ. Yang problem aksiologis juga banyak macam-macam. Mungkin lain waktu bisa kita diskusikan satu-satu itu bagaimana kapan kita butuh scientific mentality atau religious mentality. Apakah perilaku kita ini sudah scientific atau religius, bisa digabung apa enggak, apa harus sendiri-sendiri, dan seterusnya. Belum lagi tadi superior dan inferior mentality. Ada yang isu produktif atau enggak produktif di dunia ilmu, konsumtif
apalagi hari ini idolisasi itu biasanya orang-orang hari ini tuh ya nyari idolanya sendiri-sendiri. Siapa yang sedang in, siapa yang followernya paling banyak, dia nanti yang gagasan-gagasannya populer. Logika hari ini kan viral dan tidak viral. Jadi kebenaran itu banyak mengikuti ini hari ini. Itu problem baru di dunia aksiologi ilmu. Belum lagi yang apatis dan skeptis. Ini gambaran umum saja beberapa catatan saya untuk ngerti posisi tema kita malam hari ini ada di problem nilai. Apakah sains itu syarat nilai ataukah bebas nilai? Itu rangka pertama. Ini kemudian juga saya catat sebenarnya di kalangan para ilmuwan muslim, para ulamanya juga sudah banyak sekali tawaran-tawaran di ranah nilai ini. Ini teman-teman yang mahasiswa pasti pernah dengar isu-isu ini. Ini kategorisasi yang saya buat, mungkin yang lain juga punya, mungkin lebih lengkap. Dr. Agus mesti punya lebih lengkap tentang ini. Jadi di catatan saya ada islamisasi, ilmuisasi, spiritualisasi, humanisasi, ada scientist capacity, fondasionalisasi, yang populer ya belakangan dialog integrasi. Ada yang ingin mengislamkan ilmu, jadi karena diasumsikan ilmu-ilmu yang ada yang berawal dari asumsi-asumsi keilmuan barat itu banyak minusnya kalau dijajar dengan pengetahuan, wawasan, dan nilai keislaman. Maka muncul proyek-proyek islamisasi, misalnya Syekh Nagib Al-Atos, Ismail Faruqi, dan kawan-kawan. Populer juga kebalikannya, ilmuisasi, saintifikasi. Ini mungkin kalau di Indonesia, teman-teman UGM pasti sudah akrab dengan Pak Kunto, kemudian mungkin ada sedikit-sedikit Ziauddin Sardar, gayanya bagaimana Islam itu biar bisa tanding di ranah akademik intelektual, ya dia harus pakai menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Dia tidak hanya eksklusif untuk kita wawasan-wawasan keagamaan itu, tapi harus dinarasikan, dikonsepkan, digarap dengan metode ilmiah. Nah itu mudahnya menurut saya ilmuisasi. Ada spiritualisasi, misalnya Syed Hussein Nasr dan kawan-kawan. Misalnya konsep saintia sakra, ini kan memasukkan unsur spiritual dalam sains modern karena dianggap yang kurang di situ. Ada humanisasi. Humanisasi ini masuk ke ranah kemanusiaannya, bahwa sains itu jangan sampai melupakan unsur-unsur kemanusiaan. Di antara unsur kemanusiaan itu ya ketuhanan tadi, karena manusia itu punya fitrah bertuhan. Nah, ada solusi itu. Nanti ada juga yang bukan ilmunya yang diislamkan, tapi orangnya. Maka ada scientist capacity, misalnya Fazlur Rahman dan kawan-kawan. Jadi yo ilmuwannya lah. Kalau ilmu itu bebas nilai, yang harus diislamkan ini ilmuwannya. Jadi silahkan ilmuwan itu mengembangkan ilmunya secara objektif profesional, ilmuwannya yang harus digarap dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian yang populer dialog integrasi kemarin. Yang satu-satunya saya warnai biru, itu mungkin tema kita malam hari ini. Ketika kita ingin bagaimana nilai-nilai ketuhanan itu masuk dalam scientific enterprise, itu dalam cermatan saya, itu model fondasionalisasi. Jadi model fondasionalisasi itu bagaimana sebelum kita mengembangkan sains, kita punya seperangkat fondasi, mungkin religius ya, termasuk tadi ilahiyah, yang ini jadi pagernya. Jadi kalau sudah punya fondasi ini, silahkan setelah itu jalan kita mengeksplorasi ilmu sedalam mungkin, seluas mungkin. Silahkan dikembangkan seluas apapun, asal jangan nabrak fondasi ini. Ini namanya fondasionalisasi. Jadi maaf, waktunya okay. 5 menit ya. Okay, terima kasih. Tinggal sedikit lagi. Nah,
contohnya fondasionalisme yang saya sebut tadi ini. Jadi di mana nilai-nilai ketuhanan itu masuk, dia jadi fondasinya. Jadi ini contoh konsep dari tadi saya sebut Muzaffer Iqbal, istilah beliau Quranic Fundamental Principle of Metaphysics. Jadi dasar Qurani metafisika. Jadi berarti sebelum mengembangkan ilmu, prinsip-prinsip fundamental ini jadi pagernya. Silahkan sains dikembangkan kemanapun seperti apapun, asal tidak nabrak prinsip ini. Itu mungkin maunya begitu. Yang pertama prinsip ketuhanan, kalau di kita ya tauhid. Yang kedua keutuhan, jadi membaca secara utuh, holistik, tidak terpecah-pecah, terpisah-pisah, karena apapun dalam alam semesta ini saling berkaitan. Kalau dalam Islam kan begitu. Ada manfaatnya, ada gunanya. Kemudian keadilan, kemudian kemanusiaan, dan harmoni semesta. Jadi harmoni, kemanusiaan, keadilan, keutuhan, ketuhanan. Ini contoh gaya fondasionalisasi. Jadi dengan dasar ini, nanti setelah ini aman, kita paham pagar-pagar ini, silahkan setelah itu sains dikembangkan seluas mungkin, sedalam mungkin, tanpa harus repot kita mengislamkan misalnya setiap teori, apa mencari metode khusus Islam. Enggak, metodenya profesional saja sesuai bidangnya, asal jangan nabrak pagar-pagar ini. Nah, judul malam hari ini ya, judul tema itu kan bagian ketuhanan itu. Jadi yang ketuhanan itu uraian panjangnya sebenarnya yo nilai ketuhanan itu pertama harus kita terima, yang kedua harus kita ketahui dan kita sadari dalam pengembangan ilmu. Kemudian implementasinya 3, istilahnya ini saya pakai kata-kata sendiri, meskipun di situ sebenarnya sama pakai bahasa Inggris, yaitu jihad, ijtihad, dan mujahadah. Jihad itu berupaya serius, jadi mengerahkan segala daya. Kalau dalam ilmu berarti pengembangan ilmu. Kalau ijtihad itu ya upayanya upaya intelektual. Jadi kita sudah punya istilah pengembangan ilmu dalam Islam namanya ijtihad. Jadi, dan yang ketiga mujahadah. Mujahadah itu berarti jangan melupakan aspek ketuhanan. Karena kita ini manusia yang punya banyak lubang, punya banyak kelemahan, mudah tersesat, mudah keliru, dan lain sebagainya. Maka perlu kombinasi yang cantik antara kerja keras namanya jihad, dan kerja cerdas namanya ijtihad, dan sekaligus jangan lupa Tuhan namanya mujahadah. Nah, itu berarti ini prinsip masuknya prinsip ketuhanan dalam sains. Ini salah satu contoh teorinya. Baik, saya kira itu sedikit dari saya. Makanya tadi saya bilang saya hanya kerangkanya saja. Nanti isinya monggo Pak Amin dan Pak Anton. Baik, monggo saya kembalikan lagi ke Pak Dr. Agus. Terima kasih Pak Faiz, luar biasa ini kerangkanya aja sebetulnya sudah berat ini untuk dijabarkan macam-macam berikutnya ya. Tapi kita memang memberi kesempatan pertama ini filsuf dan teolog kita. Berikutnya ini kami beri kesempatan untuk dari versi ilmuannya Prof. Amin. Terima kasih di mogok waktunya kurang lebih sama 20 menit. Kami persilahkan paparannya Prof. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Moderator ya Dr. Agus Simawan dan juga para narasumber Pak Faiz dan Pak Anton Yulianto. Terima kasih Pak Faiz dan juga audiens semuanya. Pak Faiz sudah meletakkan dasar-dasar ini pemikiran, jadi banyak yang saya tidak perlu mengulang lagi. Saya akan lebih banyak mengupas sebetulnya berdasarkan pengalaman sebagai orang bilang saintis gitu ya, ilmuwan. Termasuk di dalamnya mungkin beberapa tanda petik konflik yang ada di antara ilmuwan sendiri ya, bagaimana memutuskan apakah ini benar atau salah atau baik atau buruk dan sebagainya.
izinkan saya untuk share screen. Baik, ini judulnya terus terang buat saya cukup berat dan saya tidak berpretensi ahli dalam hal ini. Nanti mohon banyak dikoreksi oleh Pak Faiz dan Pak Agus barangkali ya, moderator. Baik, saya mulai dengan pemahaman. Dari judul itu ada 4 pemahaman yang minimum yang harus kita sepakati bersama supaya pembicaraan selanjutnya bisa ya satu nada lah gitu ya. Tadi nilai ketahanan sudah dijelaskan dengan panjang lebar oleh Pak Faiz. Saya tidak akan menguraikan lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang sistem nasional IPTEK. Ya. Ilmu pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah untuk menerangkan dan membuktikan gejala alam dan atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dalam undang-undang sendiri pun sudah ditekankan bagaimana keterkaitan antara ilmu pengetahuan dengan ketuhanan. Kemudian teknologi adalah cara atau metode atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia. Ya, ini ditekankan lagi manusia tadi ada salah satu komponen dari tadi lima hal ya, yang utamakan keutuhanan. Tapi unsur manusia itu juga menjadi penting. Nah, satu hal yang mungkin agak kontroversial adalah konsep postmodern itu sendiri ya. Jadi salah satu publikasi aja atau referensi saya citir bahwa postmodern adalah masa di mana suatu hal itu dapat dengan mudah sekali diganti dengan sesuatu hal yang baru jika hal tersebut memiliki nilai yang lebih dirasa ya, lebih tinggi dibandingkan nilai yang sebelumnya. Ya. Jadi ini lebih pada tanda petik rasa semua orang. Ini tidak hanya terkait dengan masalah iptek tapi juga di masalah kehidupan lainnya. Sebetulnya kalau kita perhatikan di era modern itu keterkaitan dengan ketuhanan itu lebih erat. Di postmodern ini nanti kita lihat di halaman berikutnya ya. Postmodern itu malah menurun lagi. Jadi kalau digambarkan dalam kurva pra-modern itu memang ya banyak kepercayaan terhadap hal-hal lain gitu. Kemudian orang menguasai ilmu pengetahuan dan semakin dekat dengan ketuhanan. Tetapi di postmodern ini, nah ini yang perlu kita garap bersama, ya agar nilai-nilainya tidak kemudian menyimpang. Karena ini ciri-ciri dari era postmodern, ya. Postmodern ini mengembalikan nilai itu kepada keyakinan seseorang dan proses untuk memenuhi kebutuhan jiwa spiritual ini dianggap penting sebetulnya untuk umat manusia itu. Cuman sayangnya banyak yang kemudian mengabaikan beberapa nilai-nilai. Ya. Jadi banyak orang yang mencari keyakinan itu tanpa ada batasan yang jelas, kategori yang jelas atau definisi yang jelas gitu ya. Banyak sekali yang mempengaruhinya. Parameter kepercayaan terhadap kepercayaan yang lama itu berkurang dan akibatnya orang itu akan semakin terbuka dalam memahami Tuhan. Artinya mereka tidak lagi punya pegangan ya, tapi mereka
cenderung dengan cara-cara mereka sendiri. Ya. Dan ya ini saya hanya mensitir salah satu apa yang ditulis di Al-Furqan itu bahwa sebenarnya Allah sudah sempat mempermasalahkan hal itu, ya, bahwa akan ada orang-orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya. Nah, kita lihat dalam perkembangan selanjutnya. Ada dua bidang ilmu ya yang ingin saya bahas. Satu adalah terkait dengan angka seluar misalnya, karena ini akan membandingkan antara ukuran satu dengan ukuran lainnya, ya. Dan nanti bidang yang lainnya adalah lebih banyak ke bidang saya, yaitu bidang kedokteran. Ya, saya mulai sedikit aja dengan perbandingan ukuran isi planet ini. Ini ukuran bumi yang lebih besar daripada bulan dan lebih besar daripada planet yang lain. Tapi kalau kita bandingkan dengan planet lain, ya, bumi itu yang tadinya paling besar, ternyata dia dibandingkan dengan planet lain tuh jauh lebih kecil. Ini baru dengan beberapa planet, ya. Ternyata planet yang paling besar ini pun dibandingkan lagi dengan matahari misalnya, atau dengan planet yang disebut Sirius misalnya, ini jauh lebih kecil. Begitu seterusnya, sehingga kita lihat kalau misalnya bumi dibandingkan dengan alam semesta, ya, itu hampir mungkin seperti debu barangkali, ya, nggak kelihatan, ya. Padahal bumi ini adalah tempat kita berpijak. Nah, ini kalau bisa saya akan coba untuk share video 2 menit nih, ya. Mudah-mudahan bisa. Bisa kelihatan nggak? Bisa muncul nggak ya? Bisa kelihatan oleh para audiens? Videonya belum play, Pak. Belum play? Iya. Maaf, tempat saya sudah mulai. Sebentar, kalau gitu saya stop. Sebentar, saya. Sebentar. Sekarang belum kelihatan ya? Sudah, Prof, sudah. Sudah ya? Ya, ini hanya membandingkan ya. Kalau kita lihat tadi manusia kelihatannya besar, tapi kalau dilihat dari atas, apalagi dibandingkan dengan isi planet ini kecil sekali. Ya. Jaraknya dari bumi udah sekitar 1 billion ya, 1 miliar kilometer, 10 miliar kilometer, 100 sampai kepada 1 triliun kilometer, ya. Di mana tadi seperti saya sampaikan bahwa bumi itu sudah hampir tidak kelihatan, ya. Tapi kalau saya mengajak Ibu dan Pak sekalian untuk melihat ke arah sebaliknya, nanti sebentar lagi kita akan kembali. Ini 100 tahun cahaya, ya. Satu miliar tahun cahaya. Nah, sekarang kita kembali ke bumi, ya. Untuk melihat, kalau tadi kan kelihatannya besar sekali. Melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Dan buat saya sebagai ilmuwan bidang biologi, ya, melihat satu hal yang kecil itu justru membuat kita semakin mengagumi penciptanya. Ya. Ini kita lihat semakin dalam ke sel, tingkat sel,
ya, sel dalam darah, pembuluh darah. Kita lihat di dalamnya ada materi genetik, ada DNA. Ya. Ini ukurannya 100 nanometer, 10 nanometer. Ya. Di dalam DNA yang sangat kecil ini, ya ukurannya, ya sampai pikometer. Ya. 10 femtometer. Nah, ini kemudian kembali ke ukuran manusia. Nah, saya hanya mengajak Ibu dan Pak sekalian untuk memahami bahwa manusia itu sudah bisa mencapai baik yang ke atas sekali, udah bisa dengan teropong segala macam, dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan, bisa mengetahui setidaknya memprediksi apa yang ada di luar angkasa sana, ya. Tapi juga sebaliknya ke yang begitu dalam, ya, sampai kepada ukuran nanometer atau lebih kecil di dalam tubuh kita. Nah, dengan semakin bisa mengetahui apa yang ada di dalam tubuh manusia dan juga tidak hanya manusia, ya, hewan, tanaman dan sebagainya, maka semakin banyak kontroversi yang kita hadapi. Ya, saya ambil contoh misalnya ini kontroversinya, apakah kita diizinkan untuk memodifikasi genetik anak-anak sebelum mereka lahir untuk mencegah penyakit, ya. Karena kita sudah bisa secara teknologi, ya, artinya kita sudah bisa mengisolasi DNA-nya, kita sudah tahu ada kelainan atau tidak, dan kita bisa secara teoritis memperbaikinya. Ya, nah, apakah diizinkan? Nah, teknologi yang sama sebenarnya bisa dipakai untuk hal-hal lain, ya, tidak hanya memperbaiki DNA yang rusak, tapi bisa mengubah sifat-sifat, misalnya pengen punya anak yang matanya biru, atau membuat anak-anaknya lebih tinggi, lebih kuat, lebih pintar, atau berperilaku dengan baik dengan mengubah gennya. Ya. Pertanyaan lagi yang mungkin lebih bukan ke molekuler tapi ke organ, apakah orang-orang itu boleh menjual ginjalnya? Ya, alasannya untuk membantu orang lain. Tapi menjual namanya juga menjual, ya, artinya mereka mendapat imbalan. Nah, itu sebetulnya yang sangat dilarang sebenarnya, tapi ternyata banyak diterapkan mungkin di Indonesia tidak, ya, tapi di negara lain ada juga yang menerapkan seperti itu. Nah, menit lagi ya, Prof. Ya, makasih. Nah, dalam kemajuan ilmu biomedikal ada 3 hal yang sering menjadi kontroversial, yaitu stem cell, organ transplant, dan human cloning. Ya. Ini pasti akan menyentuh masalah-masalah terkait dengan ketuhanan. Nah, ini saya lewatkan aja nih sedikit penjelasan mengenai stem cell. Nah, ada pro kontra terkait dengan penggunaan embryonic stem cell. Ya. Salah satu pro kontranya adalah kalau di Indonesia kita menganut termasuk dalam Sumpah Dokter itu, kehidupan itu diawali sejak saat pembuahan. Ya, itu sudah menjadi Sumpah Dokter. Tapi kalau di Iran, mereka menganut bahwa kehidupan itu adalah ketika ruh ditiupkan, yaitu sekitar 120 hari setelah saat pembuahan. Nah, itu ada bedanya, ya, dalam penerapan ilmu pengetahuan. Saya pernah diundang oleh teman-teman di Iran, ya, para peneliti stem cell waktu itu kira-kira lebih dari 10 tahun yang lalu, untuk melihat bagaimana mereka menerapkan penelitian stem cell di Iran. Ya. Jadi mereka boleh itu melakukan hal yang di Indonesia tidak boleh. Nah, itu tentu ya nanti akan saya kembalikan ke Mas Farid ini, bagaimana kita mengkajinya ini. Ya. Ada 2 pendapat ini. Ya. Oke, saya akan lewatkan aja. Ini contoh bahwa dengan teknologi itu ternyata kita memang bisa melakukan cloning
Dan saya percaya bahwa di satu negara, bukan Indonesia ya, itu mengklon manusia itu sudah bisa, secara teknologi sudah bisa. Hanya saja tidak pernah dipublish, dan itu memang ditentang oleh banyak orang. Ya. Nah, berikutnya yang menjadi permasalahan adalah kita dalam sehari-hari, tadi sudah disampaikan oleh Mas Farid, ya, ada norma agama yang kita pakai selama ini. Tapi juga para peneliti juga menggunakan beberapa norma lain, yaitu misalnya norma moral. Ya. Karena beda, kalau melanggar norma agama kan orang akan merasa berdosa. Tapi kalau melanggar norma moral, mungkin hanya merasa salah karena melanggar martabatnya ya, atau harkatnya juga. Baik, saya tidak akan bahas lebih lanjut mengenai etik, tapi ada contoh aja nih prakteknya dalam kehidupan sehari-hari terjadi, dan ini yang mungkin terkait juga dengan masalah ketuhanan. Contohnya adalah apabila tersedia satu jantung misalnya nih, contoh aja, dan itu akan dipakai untuk transplantasi jantung. Nah, kalau ada pilihan 3 ini, apakah kita memilih diberikan kepada seorang yang umurnya 17 tahun karena pertimbangannya adalah dia masih punya harapan hidup lebih besar dan ya segala macam lah ya harapannya. Ataukah kita 40 mengutamakan seorang kepala sekolah yang usianya 40 tahun karena dia tugasnya adalah memberi pendidikan kepada sekian ratus orang. Jadi orang-orang yang dididik oleh dia itu justru akan tumbuh lebih banyak, ya. Ataukah kita menyelamatkan seorang wanita yang usianya udah 70 tahun, ya. Nah, ini pilihan buat kita, ya. Saya tidak akan bikin voting sekarang untuk memilih yang mana, tetapi ini adalah gambaran bagaimana dalam prakteknya di ilmu pengetahuan kita sering diharapkan hal seperti ini. Kemudian juga terkait dengan gene editing, teknologi ini sudah dikuasai, ya. Kita bisa melakukan gene editing. Tadi di awal juga saya sudah sebutkan bahwa kita bisa mengedit, memperbaiki gen yang ada kerusakan. Tapi kalau teknologi itu diizinkan, maka ini juga bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak diinginkan atau melanggar etik. Ini sudah bisa nih di Cina, waktu itu sudah ada peneliti yang sudah berhasil, ya, tapi dari sudut ilmu pengetahuan dia sangat dihargai, tetapi dari sudut etik, dari sudut kemanusiaan, ini banyak yang menentang. Oke. Ini tentu manfaat dari gene editing, saya akan lewatkan saja, nanti kita diskusi bisa. Nah, ada juga hal lain yang terkait dengan masalah security misalnya, karena banyak penelitian itu memiliki mata dua, seperti pisau bermata dua. Dia bisa bermanfaat, tetapi kalau dia jatuh di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, dia bisa menimbulkan malapetaka. Seperti yang sekarang kita hadapi dengan virus corona ini, ada yang bilang ini adalah adanya alami atau hasil dari rekayasa yang merupakan sebetulnya akibat dari satu penelitian tentang virus. Nah, saya akan tutup dengan mensitir apa yang disampaikan oleh Ibnu Sina, ya, bapak kedokteran di dunia ini. Beliau menyampaikan bahwa dalam ilmu pengetahuan, ya, maka manusia itu tetap harus menjaga hubungan yang harmoni dengan alam, dan tetap kita harus mengupayakan bagaimana kita memahaminya dan juga bisa hidup berdampingan dengan alam ini, ya. Sebab kalau kita salah memperlakukan alam ini, maka kita sendiri yang nanti akan merasakan akibatnya, ya. Saya tutup dengan mensitir ucapannya Albert Einstein sekian puluh tahun yang lalu. Beliau sendiri sudah menyatakan bahwa
uh, sains dan agama itu bukan hal yang harus dibikin dikotomi. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu upaya kita semuanya. Saya kira itu yang dapat saya share, Pak Agus, Ibu dan Mbak sekalian. Mudah-mudahan bisa memberikan insight tentang ya keterkaitan ilmu pengetahuan dengan ketuhanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Prof. Amin. Luar biasa ini versi dari para ilmuwan. Berikutnya kami persilahkan Pak Anton Yulianto. Kalau saya boleh bilang ini mewakili dari birokrat ini, pengambil kebijakan. Monggo Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus Simawan, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak narasumber, Pak Dr. Faiz, Pak Prof. Amin. Juga terima kasih untuk Bapak Ibu dan adik-adik audiens, kemudian juga kepada adik-adik panitia. Tadi sudah kita dengarkan semua apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Faiz, bagaimana tadi sempat kita bahas juga cukup panjang tentang bagaimana dikotomi Islam dan sains gitu ya. Tadi terakhir disampaikan oleh Pak Prof. Amin bagaimana Albert Einstein mengatakan bahwa tidak perlu didikotomikan. Bahkan tadi Pak Amin menyampaikan satu hal tambahan lagi, jadi tidak hanya kita bicara Islam, tidak hanya bicara Islam dan sains, tapi juga ada satu lagi yaitu tentang moralitas gitu ya. Pada bahasan ini saya akan fokus Pak lebih hal yang praktis dan menjadi hal yang ke depan sebaiknya selalu kita jadikan pegangan ketika kita melaksanakan suatu kegiatan riset di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yaitu saya masuk pada tataran tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Faiz itu tentang fondasionalisasi, yang tentunya nanti juga akan saya sampaikan ini berkaitan juga dengan apa yang disampaikan oleh sempat disinggung Prof. Amin terkait dengan biosecurity dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menjawab tema tentang bagaimana nilai-nilai implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kemajuan iptek yang saat ini tentunya langsung berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya yang saya banggakan, bagaimana kita ketahui bersama, tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Amin, bahwa pandemi COVID-19 ini adalah masih menjadi tanda tanya besar. Ada yang beranggapan bahwa COVID-19 itu merupakan virus yang diciptakan manusia sebagai senjata biologis. Benar atau tidaknya memang masih dalam penyelidikan. Namun, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam pengembangan senjata, baik itu senjata fisika, kimia, maupun biologi, itu membutuhkan kemajuan teknologi. Peperangan pada umumnya dimenangkan oleh mereka yang memiliki teknologi yang lebih maju. Kita ketahui bahwa Sultan Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel berkat teknologi meriam paling maju di zamannya dan strategi militer yang inovatif dengan menyeberangkan kapal-kapal perang melintasi perbukitan. Nah, kemajuan teknologi seringkali dimulai dari kemajuan teknologi pertahanan. Ini nanti kalau kita runut apa yang terjadi saat ini, memang yang menjadi terdepannya dalam pengembangan iptek itu pada umumnya dimulai dari adanya kemajuan teknologi pertahanan. Seperti halnya teknologi maju yang kita manfaatkan saat ini, yaitu internet, itu cikal bakalnya merupakan teknologi militer yang bernama ARPA yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nanti slide-nya mohon mengikuti aja ya, Mas. Nah, adanya pandemi COVID-19 tentu merupakan musibah bagi umat manusia. Namun di sisi lain juga membawa berkah pada kemajuan iptek, di mana teknologi digital yang dikembangkan oleh manusia yang semula perlu bertahun-tahun untuk mengadopsinya, untuk menerapkannya,
ini secara tidak langsung dengan adanya pandemi ini terakselerasi pemanfaatannya yang sangat luar biasa. Dan ini menyangkut di semua aspek kehidupan kita, baik di dunia pendidikan, kemudian di pemerintahan dan sebagainya. Seperti contoh misalnya pemanfaatan e-learning system yang mau tidak mau menjadi keharusan agar proses pembelajaran dan peningkatan kompetensi tetap dapat berlangsung dengan baik. Di mana kita ketahui bahwa seperti Moodle, YouTube, Zoom yang sebelumnya dipandang sebelah mata, sekarang di seluruh pelosok negeri ini hampir seharian kita memelototi-nya. Di mana platform-platform online bukan lagi menjadi alternatif, tetapi kita harus menggunakannya. Yang sebelumnya mungkin gaptek terhadap teknologi, sekarang dipaksa harus bisa beradaptasi. Sebagaimana juga seperti acara yang kita selenggarakan pada malam hari ini, saya yakin jika tidak ada pandemi, mungkin yang namanya video conference tidak akan kita gunakan. Dan video conference ini akan menjadi produk teknologi yang mungkin tidak termanfaatkan dengan baik. Gitu ya. Sementara teknologi video conference ini sebenarnya sudah cukup lama, dimulai dengan webcam yang sudah ada sejak tahun 1990-an. Nah, kini sebagaimana yang kita saksikan bahwa pemanfaatan video conference memberikan dampak yang luar biasa baik di dunia pendidikan, pemerintahan, bisnis maupun di kalangan masyarakat luas. Jika tidak ada kemajuan teknologi digital ini, lalu pada saat pandemi ini kira-kira seperti apa kita akan melaksanakan bisnis, melaksanakan pembelajaran maupun pemerintahan. Nah, karena itu setiap sesuatu, jadi di balik musibah itu pun sebenarnya, di balik pandemi itu pun juga banyak hal yang dapat melahirkan sesuatu yang tadinya ilmu pengetahuan dan teknologi itu belum dapat bisa dimanfaatkan dengan baik, sekarang sudah mulai dapat dimanfaatkan, bahkan terakselerasi dengan luar biasa. Nah, saya masih ingin menyampaikan hal yang keseharian kita alami terkait dengan manfaat misalnya dari video conference tersebut. Supaya nanti kita tahu betul bahwa sejauh mana sebenarnya kemajuan iptek itu dan kaitannya dengan bagaimana kita memposisikan diri kita di dalam menyikapi itu. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua yang saya hormati dan banggakan, dengan adanya video conference, itu kita bisa ketemu secara online kapan saja dan di mana saja. Bahkan satu hari, kalau dulu kita misalnya mau rapat, itu satu hari mungkin hanya bisa di Surabaya gitu ya. Sekarang itu dalam satu hari itu bisa dengan hostnya yang di Surabaya, bisa dengan hostnya yang di Jogja, bisa dengan yang di mana saja. Gitu ya. Dan waktunya juga bisa dari pagi, siang, bahkan malam hari. Jadi tidak ada lagi batasan-batasan geografi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, acara yang dilaksanakan dengan melalui video conference itu dapat dihadiri oleh luar biasa banyaknya. Kalau kita misalnya di ruang kelas, di suatu ruang rapat, itu hanya beberapa puluh atau ratus orang, ini bisa diikuti oleh luar biasa banyaknya. Bahkan bisa ribuan orang gitu ya. Jadi betapa peranan kemajuan teknologi di dunia digital luar biasa. Termasuk yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya, bahwa ketika kita melakukan misalnya webinar, diskusi atau meeting, dan kita tidak bisa mengikuti dengan penuh misalnya, kita masih dapat melihat kembali rekamannya itu seperti apa. Gitu. Padahal kalau kita tahu bahwa waktu itu sangat berharga, dan satu hal yang paling jauh dari kita adalah masa lalu. Tapi dengan adanya teknologi ini, paling tidak masa yang kita lalui, yang kita tidak sempat ikut di dalamnya, kita masih bisa melihat seperti apa masa itu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kemajuan iptek itu menjadi satu hal yang dapat merubah pola pikir dan kehidupan kita. Seperti halnya webinar tadi, mungkin kita yang pengguna hanya melihat bahwa itu hanya sebuah aplikasi sederhana dengan mengklik tombol video, kemudian
muncul di layar video conference. Padahal kalau kita mau berpikir jauh, bahwa kita tidak bisa bayangkan bahwa untuk menghasilkan teknologi yang itu luar biasa rumitnya, dari mulai menguasai teknologi elektronika, komputasi, komunikasi, optik, dan sebagainya. Nah, semua teknologi tersebut merupakan hasil pemikiran, penelitian, dan pengembangan, dan inovasi yang dilakukan oleh umat manusia selama ratusan tahun. Dan kemajuan teknologi tersebut tidak dengan serta-merta dihasilkan dalam sekejap mata, tapi melalui tahapan yang luar biasa, berproses yang luar biasa. Nah, semua kemajuan teknologi tersebut merupakan hasil ikhtiar manusia. Nah, di sini merupakan kata kuncinya. Apakah hasil ikhtiar manusia tadi itu akan menjadi baik atau tidak menjadi baik, itu kembali kepada moralitas kita semua. Tidak ada makhluk hidup di bumi ini yang mengembangkan teknologi selain manusia. Ambil contoh misalnya laba-laba, yang fosil tertuanya sudah berumur 165 juta tahun. Ternyata tidak bisa mengembangkan teknologi. Sarangnya tetap rapuh meskipun punya pengalaman membangun rumah yang berupa jaringan atau sarang itu sejak ratusan juta tahun yang lalu. Sedangkan manusia hanya perlu ribuan tahun untuk membangun peradaban sampai dengan kemajuan saat ini. Ya. Manusia merupakan satu-satunya makhluk di bumi yang diberi anugerah kemampuan mengembangkan iptek untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, kelebihan tersebut disalahpahami secara berlebihan oleh manusia dan menganggap dirinya sebagai wujud terhebat dan terbesar di alam semesta ini. Tadi Prof. Amin menyampaikan bahwa kita, kalau melihat compare dengan yang ada di sekitar kita di alam semesta itu begitu kecilnya. Bahkan bumi pun seperti debu, gitu ya. Nah, oleh karena itu, untuk menguji kecongkakan kita, kesombongan manusia, mungkin Allah tidak perlu mengirimkan yang berat-berat seperti Godzilla misalnya, tetapi cukup dengan makhluk yang sangat kecil, yang tidak bisa kita lihat dengan mata, yang disebut dengan virus corona. Nah, semua ini agar manusia kembali mengenali dirinya yang lemah dan bersikap rendah hati di alam semesta. Saya dengan teman-teman sering bercanda bahwa ternyata itu setan pun takut dengan virus ini, Pak. Bayangkan bagaimana tidak takut. Toko-toko makanan yang biasanya itu selalu ramai, tiba-tiba tutup. Padahal mungkin mereka katanya menurut cerita-ceritanya itu sudah menggunakan bantuan makhluk-makhluk halus itu. Nah, berarti kan sebenarnya kan makhluk-makhluk halus itu juga takut sama virus corona ini ya. Candaannya kira seperti itu. Nah, kembali ke tema kita. Nah, pengembangan sains dan teknologi yang tanpa dibarengi oleh nilai ketuhanan akan menciptakan dampak buruk bagi kehidupan manusia maupun bumi. Karena tanpa nilai ketuhanan yang dikejar hanya keuntungan semata atau kapitalisme iptek, eksploitasi terhadap sumber daya alam tanpa memikirkan keberlangsungan ekosistem dan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi berikutnya. Jadi oleh karena itu, tadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Faiz bahwa kita tidak perlu kita mendikotomikan antara Islam dengan sains, antara iptek gitu ya, dengan atau antara yang saintifik dengan religius, tidak perlu kita dikotomikan, tetapi seyogyanya ini menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan, bahwa di mana di dalam kita melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi itu di bawah suatu kerangka, di bawah suatu batasan-batasan yang kita sebut adalah nilai ketuhanan atau nilai-nilai keimanan. Karena kalau itu tidak ada, maka yang terjadi adalah tadi sebaliknya, bahwa semua teknologi yang kita bangun itu tidak lagi berpikir untuk kepentingan yang lebih baik ke manusia, tapi untuk kepentingan keuntungan atau manfaat kelompok-kelompok tertentu semata. Jadi saya masih ingat bahwa saya pernah mendengarkan suatu ceramah dari, saya lupa dari Ustaz siapa begitu, yang menyampaikan bahwa salah satu yang bagian terbesar
yang dimiliki oleh manusia, yang tidak ada batasnya, tidak dibatasi oleh ruang, adalah yang namanya adalah pikiran manusia. Akal dan pikir manusia itu tidak dibatasi oleh ruang. Bahkan tadi kalau misalnya kita melihat gambaran dari Prof. Amin itu, sekalipun itu sebesar apapun atau sekecil apapun, otak manusia itu masih bisa menembus itu. Pikiran manusia masih bisa menembus itu. Kita sekarang, kami ada di Jakarta. Pikiran saya bisa saja saat ini sudah terbang ke Amerika misalnya. Pikiran saya sudah terbang ke misalnya Yogyakarta dan seterusnya. Pikiran saya di sana sudah bisa melakukan hal-hal yang mungkin baik atau bahkan mungkin tidak baik. Tidak ada yang bisa menghalangi itu semua. Begitu bebasnya pikiran manusia. Sehingga kalau ini tidak ada bentengnya, tidak ada batasnya, tidak ada pagarnya, yang terjadi adalah bahwa ilmu pengetahuan itu akan digunakan untuk hal-hal yang justru sebaliknya, tidak untuk kemaslahatan umat manusia, tapi untuk yang lainnya. Karena itu penting dan sangat penting untuk kita semua yang bergerak di bidang iptek ini untuk memagari pikiran kita dengan iman. Dan itu harus betul-betul kita jadikan dasar-dasar kita di dalam setiap langkah-langkah kita. Ya. Jadi bertolak dari hal-hal pemikiran seperti itu, nilai ketuhanan memang sudah semestinya membingkai segala ikhtiar iptek kita. Sudah seharusnya ketika manusia menciptakan teknologi tidak saja memikirkan manfaat-manfaatnya yang besar, tetapi juga harus memikirkan dampak buruk yang ditimbulkannya. Sehingga manusia juga perlu mengembangkan teknologi untuk pencegahannya. Ini juga kembali ke COVID tadi itu, ada yang mensinyalir bahwa ini adalah senjata yang bocor dan seterusnya. Nah ini hal-hal ini kalau kita tidak bicara tadi keimanannya ya seperti itu, berdampak luar biasa, gitu ya. Karena itu dalam etika profesi sebagai insan iptek, penelitian dan perkayasaan merupakan bentuk pengabdian dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sehingga apa yang dilakukan dalam riset benar-benar dalam rangka ibadah, yaitu mewujudkan kesejahteraan di bumi dan mencegah terjadinya kerusakan akibat dari apa yang diciptakannya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kesejahteraan manusia di muka bumi. Seperti dalam Quran surat Hud 61. Kemudian juga untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi. Al-Maidah 16. Pak Anton, Pak Anton, ya, waktunya ya. Pak. Serta larangan membuat kerusakan di muka bumi, gitu ya. Nah, dari cara proses pengembangan tadi itu, di mana semuanya harus didasarkan kepada ketuhanan, kepada keimanan itu, maka dalam konteks bagaimana implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kemajuan iptek itu, kita sebagai manusia yang hadir di muka bumi ini bukanlah tanpa tujuan, di mana manusia diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Manusia mengemban amanah atau tugas-tugas kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah kepadanya agar dipenuhi, dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, yaitu melalui keimanan pada Tuhan. Nah, amanah tersebut sebenarnya sempat ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, karena mereka khawatir akan mengkhianatinya. Quran Surat Al-Ahzab 72. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini dapat menjadi renungan dan pegangan buat kita semua, bahwa sekali lagi betapa pentingnya iman dan ketuhanan itu di dalam setiap kita melangkah, setiap kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas paparannya, Dr. Anton. Berikutnya kita masuk ke sesi diskusi. Di sini sudah masuk beberapa pertanyaan dari audiens.
Saya bacakan saja ya. Di masa postmodern, kita banyak sekali menemukan referensi yang membawa kita ke jalan yang mungkin kita bisa sebut kurang lurus gitu ya. Namun hal tersebut sering karena disampaikan dengan cara-cara yang menarik, ya kita sering kemudian akhirnya terpengaruh. Ya. Lalu adakah tips ya untuk menyaring aneka referensi informasi yang membanjiri kita ya, di era postmodern ini ya, sehingga kita tidak terjebak pada jalan yang keliru tadi, yang kurang lurus tadi, dan tapi di satu sisi kita tetap bisa berpikir terbuka gitu ya, tidak kok kemudian harus hanya memilih jalan tertentu saja. Kurang lebih itu pertanyaan yang pertama, mungkin bisa ditanggapi dari para narasumber, baik Pak Faiz mungkin atau juga Prof. Amin serta Dr. Aton. Saya persilahkan Pak Faiz, monggo Pak. Ini saya ngawali sebentar saja, mungkin Prof. Amin sama Pak Anton nanti bisa lebih panjang, yang lebih pengalaman. Jadi ya memang hari ini mau tidak mau kita itu akan berhadapan dengan banyak sekali materi-materi, banyak sekali wawasan-wawasan yang kita peroleh khususnya dari media digital. Apalagi media sosial kita hari ini itu kan ramai sekali, tiap hari isinya macam-macam. Jadi hari ini itu problem kita sebenarnya bukan kurang informasi, tapi banjir informasi. Sehingga kadang-kadang bukan karena kita tidak mampu untuk memfilter, tapi tidak sempat untuk memfilter. Saking banyaknya membanjir informasi macam-macam. Ini saya sering memberi pesan pada teman-teman kalau pas lagi sesi diskusi semacam ini untuk tidak kesusu, tidak terburu-buru menelan apa saja yang mampir di hadapan kita, termasuk tampil di pikiran kita lewat medsos dan macam-macam. Ibaratnya orang makan, jangan langsung ditelan, tapi dikunyah dulu, dirasakan, disesuaikan. Syukur-syukur nanti kita bisa mengevaluasi, ngukur. Kalau bahasanya agama itu diperjelas, kalau bahasa Arabnya terus jadinya tabayun. Jadi filter paling utama sebenarnya itu. Berarti sebelum ditelan sehingga tercerna jadi jalan hidup kita, ada baiknya dikunyah dulu, dirasakan dulu lewat jalan tabayun. Itu yang nomor satu. Cara mudah untuk tabayun itu kalau hari ini menurut saya yang paling mudah adalah tanyakan pada ahlinya. Jadi tentang apapun, kalau memang agama, misalnya agamanya itu fikih, tanyakan pada ulama fikih. Kalau kok ini tentang filsafat, mungkin bisa tanya Pak Dr. Agus, dan seterusnya. Jadi tanya yang relevan ahlinya. Tadi sempat saya singgung sedikit, ada di antara problem ilmiah kita itu ada idolisasi. Idolisasi itu kita main idola. Pokoknya sudah idola sama ini, satu ini, tokoh ini atau beliau ini, itu biasanya apa saja, tentang apa saja kita tanya ke beliau. Itu selain menyusahkan beliaunya, menurut saya kalau bahasa ilmiah itu jadinya tidak profesional. Yo kalau fikih ya tanya yang Ustadz ahli fikih, kalau tentang biologi molekuler mungkin Pak Amin atau Pak Anton mungkin sesuai bidangnya. Jadi ini menurut saya langkah cerdas keduanya itu, konfirmasikan pada yang ahlinya. Itu akan lebih aman. Nah, nanti mungkin ada tips-tips yang lain, mungkin bisa Prof. Amin dan Pak Anton nambahin. Kalau saya simpelnya begitu dulu, mudahnya. Monggo saya kembalikan ke Pak Dr. Agus. Dari Pak Faiz, mungkin ada tips lain dari Prof. Amin terkait dengan banjir informasi ini. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus dan juga Dr. Faiz. Betul sekali bahwa saat ini
selain pandemi COVID-19 ini, yang sangat membahayakan juga adalah infodemik namanya, ya, infodemik. Itu ya antara lain tadi sudah disampaikan yang pertama oleh Pak Faiz bahwa kita sebetulnya harusnya ya tabayun itu diterapkan. Tetapi fenomena yang ada ini saya nggak tahu apakah dianggap wajar atau tidak. Banyak orang yang merasa kalau dia terus menyebarkan misalnya dia terima video ataupun informasi apa, langsung dia sebarkan ke 5 atau 10 grup yang lainnya. Itu dasarnya adalah supaya kelihatan bahwa dia yang tahu lebih dulu. Ya, jadi teman-teman akan menganggap bahwa dia paling tahu nih. Jadi informasi datang dari dia. Begitu sampai di orang lain juga punya anggapan seperti itu. Dia kepengen sekali nyebar ke orang lain supaya orang-orang tahu dari dia. Seringkali ya kita mengalami sendiri kalau kita kirim satu informasi ya dalam waktu tidak terlalu lama informasi itu akan kembali ke kita lagi, muter lagi gitu ya. Nah itu menggambarkan bagaimana cepatnya informasi itu bisa beredar dan tidak difilter memang ya. Nah, jadi saya sangat sependapat bahwa sebelum kita menyebar kita harus konfirmasi dulu ke orang yang memang menguasai. Kalau kita tidak punya akses ke orang yang bisa ditanyai, ya jangan disebar dulu. Ya. Artinya kita tidak ingin memperkeruh suasana. Karena ya tentu faktor pertama juga tadi yang ya, idolisme itu ya. Artinya orang melihat satu isu yang dilemparkan di media itu yang dia lihat adalah siapa yang mengirim, bukan isinya apa gitu. Nah, tanpa melihat isinya, dia langsung menyebarkan. Dan itu betul-betul membuat permasalahan. Saya mungkin bisa share sekaligus. Di Indonesia ini masih ada sekitar 20-30% orang yang tidak mau divaksinasi. Ya. Itu juga salah satu faktornya adalah tadi disinformasi tadi. Nah, kita tanya kenapa kok nggak mau divaksinasi? Ternyata lebih hulu dari itu, sejumlah yang kurang lebih sama 20-30% orang di Indonesia masih sangat percaya bahwa COVID ini tidak ada. Nah, bagaimana kita bisa berupaya mengendalikan COVID ini kalau orang masih percaya bahwa COVID ini tidak ada. Nah, itu tantangannya justru tantangan yang paling berat ya. Nah, jadi mungkin dalam forum ini kita juga sekaligus ya bisa saling mengingatkan bahwa kita punya tugas yang berat untuk meyakinkan semua orang bahwa COVID ini bukan mengada-ada, ya, bukan ya terserah apakah itu virusnya dibuat atau tidak, artinya sengaja atau tidak, tapi yang pasti itu sudah jadi pandemi. Dampaknya ada ya. Ya, dan barang itu memang ada juga, ada korbannya udah banyak. Makasih. Ya, terima kasih Prof. Amin. Mungkin ada masukan juga jawaban pertanyaan ini dari Dr. Atta. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus. Tadi Pak Faiz dan Pak Prof. Amin sudah menyampaikan bahwa itu memang real, Pak. Yeah. Jadi memang itu yang kita hadapi, dan tadi Pak Faiz sampaikan ya sudah, ya sebaiknya kita seperti itu, gitu ya. Tapi kadang ada satu hal lagi yang perlu juga kita sering perlu sampaikan gitu ya ke orang-orang terdekat kita juga, bahwa barangkali ada baiknya juga bahwa tidak semua informasi itu mesti kita tahu gitu. Artinya bahwa kadang sikap keingintahuan yang begitu besar gitu ya, itu mengakibatkan hal-hal yang tidak seperlunya kita tahu itu kita cari tahu, sehingga kita sendiri bingung seperti apa itu ya. Padahal kalau kita nggak perlu tahu itu juga kita mungkin
mengerjakan aktivitas kita yang menjadi tanggung jawab kita juga dengan lebih tenang gitu ya. Nah, itu yang mesti jadi hal yang perlu kita pikirkan juga. Kemudian yang berikutnya, saya tidak tahu apakah ini bisa dibuat regulasi atau bisa dihentikan atau tidak. Sebenarnya dengan iming-iming yang luar biasa, ketika seorang itu menjadi selebgram, menjadi misalnya YouTuber dan sebagainya dengan mendapatkan kekayaan yang begitu cepatnya, begitu mudahnya, itu juga memberikan suatu dorongan kepada orang-orang untuk, itu kan pekerjaan yang tidak sulit gitu ya kira-kira. Tapi apapun dihalalkan dengan cara membuat suatu konten, membuat suatu berita, membuat suatu video dan sebagainya yang bisa menjebak orang yang tidak mau tadi, yang tidak mau bertabayun, nggak mau tanya ke ahlinya, itu kebawa ke situ. Ini juga hal-hal yang keseharian kita hadapi, bahwa itu bagaimana cara mengontrolnya, bagaimana tidak. Orang tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, tidak perlu belajar capek-capek, cukup buat video sana-sini terkenal. Itu kan menjadi hal yang secara pragmatis akan menjadi contoh gitu loh. Ditambah lagi dengan adanya usaha-usaha yang menurut saya ini di satu sisi bisa positif, di sisi lain juga belum tentu positif. Kalau yang diviralkan melalui buzzer-buzzernya itu positif. Kalau yang itu negatif, ya negatif. Nah, bagaimana kita mengatur, membuat suatu aturan atau teknologi apa yang bisa mencegah itu, bahwa filternya seperti apa, itu mesti bareng-bareng kita pikirkan. Sekalipun hingga saat ini Kementerian Kominfo misalnya sudah banyak melakukan hal untuk hal seperti itu, tapi tetap saja hal itu juga masih terjadi. Tapi sekali kuncinya, kalau kita tidak berusaha ingin tahu, nggak kepo banget gitu ya, yang nggak perlu kita tahu, ya mungkin mestinya kita lebih tenang, Pak. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aton. Oke, ini ada pertanyaan lain, ini terkait dengan bagaimana membatasi antara keinginan dengan mendasarkan pada keimanan dalam pengembangan ilmu, sehingga terutama bagi para ilmuwan itu tidak terjebak, justru malah menuhankan keinginannya. Ini mungkin Prof. Amin paling tepat untuk menjawab ini, karena kadang kan ada ilmuwan-ilmuwan yang kemudian karena ambisinya begitu ya, jadi justru dia mungkin malah melenakan nilai-nilai ketuhanan, malah justru keinginannya itulah yang keingintahuannya itulah yang jadi faktor pendorongnya dan menghalalkan semuanya untuk mendapatkan dan memuaskan rasa ingin tahunya. Mungkin Prof. Amin bisa memberi respon untuk pertanyaan ini. Baik, makasih. Pertanyaan sih bagus ya. Artinya memang itu dalam kenyataan terjadi. Para peneliti pertama mereka berdasarkan ya mungkin itu falsafah juga, bahwa peneliti memiliki kebebasan ya dalam melakukan apapun begitu di laboratorium. Itu kan pada dasarnya begitu. Yang kedua, pada dasarnya juga peneliti itu adalah sifatnya individualisme. Jadinya banyak yang mereka mengerjakan itu memang didasarkan pada keinginan tahuan dan juga untuk memuaskan dirinya. Nah, sampai di mana itu kita bisa membatasi kegiatannya? Tentu dulu memang dibebaskan betul, tapi sekarang mau tidak mau dipasangi rambu-rambu. Rambu-rambu itu dari mulai yang ringan sampai ke masalah legal. Saya ambil contoh, kalau yang ringan itu kita hanya menyampaikan ada namanya research integrity, integritas dari peneliti. Ya, bahwa dia harus jujur, dia harus mengikuti aturan, itu dirinya sendiri sebetulnya yang bisa tahu. Ya, itu integrity. Yang kedua agak sedikit di luar dia, yaitu norma-norma yang dipakai di sekitarnya, antara lain juga bioetik. Nah, berikutnya yang lebih lebih luas lagi, yang aspeknya sudah bisa mencakup ranah hukum,
itu terkait dengan tadi yang saya singgung, dual use of research. Jadi riset yang bisa bermanfaat tetapi juga bisa membahayakan. Itu juga dibatasi oleh hukum, artinya kalau dianggap penelitian itu bisa membahayakan, maka antara lain misalnya publikasi nggak boleh, atau ya paling akan diingatkan. Nah, tapi ada lagi yang lebih dari situ. Beberapa penelitian itu jelas ya kalau di negara asing ya, kalau di Indonesia mungkin ikut dari situ. Ada beberapa penelitian yang ini terutama penelitian terkait dengan biologis ya, dengan mungkin bukan dengan kimia, walaupun ada juga kaitannya. Yaitu ada aturannya, misalnya penelitian yang menyebabkan mikroba itu misalnya menjadi sulit didiagnosis atau menjadi tidak mempan terhadap vaksin atau lebih menular, atau yang tadinya mikroba itu hanya menyerang hewan tapi kemudian bisa menyerang manusia. Nah, setiap penelitian yang ditengarai mengarah ke sana itu harus dihentikan. Ya, jadi tidak boleh. Jadi ada rambu-rambu yang sudah dibuat sebetulnya. Nah, kita sebagai sesama peneliti, karena tidak mungkin kan pemerintah, petugas keamanan itu nongkrongnya para peneliti, itu tidak mungkin. Oleh karena itu kita sebagai tetangganya mereka, artinya kalau kita melihat ada teman kita yang mulai melakukan hal-hal tersebut, mulai dari yang kecil aja, itu sebaiknya dicegah, ya, supaya tidak jadi tambah besar. Demikian Mas Agus. Terima kasih. Oke, ini saya lanjutkan. Ada pertanyaan yang ketiga, ini saya bacakan saja. Ini saya juga tidak begitu tahu persis ini peristilahan ini. Bunyi pertanyaannya begini, kita mengetahui bersama adanya teknologi rekayasa genetika seperti CRISPR. CRISPR. Oh, CRISPR. Ya, saya tidak berada di bidang ini. Yang bisa menciptakan manusia super, teknologi cloning yang bisa menggabungkan gen hewan dengan manusia, atau teknologi modifikasi cuaca yang bisa mengalihkan hujan, pengembangan daging sintetis yang mengancam budidaya dan pemotongan hewan, atau teknologi kebiri kimia yang dapat mengatur nafsu manusia dengan intervensi pada hormon, serta teknologi robot dan artificial intelligence yang mengancam eksistensi manusia dan lain sebagainya. Ya, ini bagaimana pandangan sekaligus tanggapan dari para pembicara ini menyikapi kemajuan iptek dan temuan-temuan baru semacam itu yang dalam tanda kutip ini ya tadi bertentangan dengan nilai ketuhanan, serta kira-kira bagaimana masa depan agama dan seperti apa agama bisa mengambil peran di era yang semacam itu. Terima kasih. Monggo dari Faiz. Falsafahnya gimana ini? Saya silakan, monggo Faiz. Baik. Ini menurut saya pertanyaan ini nyambung sebenarnya dengan pertanyaan kedua tadi yang sudah dijawab oleh Prof. Amin. Jadi memang ini kan ya manusia itu memang cerdas, mampu. Dengan akal pikirannya mungkin dia bisa menjangkau apa saja kalau tidak direm. Jadi makanya saya ingat Imam Ghazali itu menyebut ada 3 bagian dari diri manusia yang itu harus ada remnya. Termasuk pelajaran puasa ini yang pelajaran ngerem ini. Jadi yang pertama itu unsur bahimah itu unsur binatang ternakan. Itu yang kehendaknya itu untuk makan, minum, seks. Nanti ada unsur sabuiyah. Sabuiyah itu unsur binatang buas. Yang ini ambisi, keinginan yang tidak terkendali. Kemudian yang ketiga unsur natikoh, akal pikiran. Ini kan kita sering membanggakan natikoh ini. Tapi menurut Imam Ghazali, ini pun kalau tidak direm, bisa menghancurkan manusia juga.
Jadi wong manusia itu dengan akalnya itu bisa menjustifikasi yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Alasannya tinggal dibikin nanti belakangan. Maka kalau tidak hati-hati, nanti seperti yang disampaikan Prof. Amin tadi, akan muncul fenomena manit takhoda ilahahu hawa. Jadi seperti itu. Jadi orang yang menjadikan keinginannya jadi Tuhannya. Nah, jadi tadi pengembangan sains dan teknologi ketika dia lupa ngerem, mana yang saatnya dia berhenti dan mana saatnya dia maju, itu nanti akan nabrak banyak tatanan yang justru akan menghancurkan manusia sendiri. Maka disitulah menurut saya pentingnya tadi kesadaran akan nilai-nilai dan norma-norma. Karena tidak sekedar maju, tapi maju yang manfaat dan maslahat untuk peradaban manusia sendiri. Wong nilai-nilai ketuhanan itu kan sebenarnya tidak untuk kepentingan Tuhan. Tidak kok terus ini diwajibkan oleh Tuhan dalam rangka melayani Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Tidak. Tuhan itu menetapkan nilai-nilai ini justru untuk segala macam, segala rupa kepentingan kebutuhan manusia sendiri. Untuk tidak menghancurkan dirinya sendiri. Karena dalam sejarah beberapa kali kita menemukan justru hasil temuan manusia yang semula dianggap kemajuan, akhirnya jadi faktor destruktif yang menghancurkan peradaban. Nah, disinilah nanti kuncinya, apakah rekayasa genetik yang macam-macam tadi jadi sumber maslahat atau sumber kehancuran. MUI itu pernah memutuskan kalau tentang cloning yang saya ingat ya. Kalau cloning manusia itu sama sekali tidak boleh. Dalam situasi apapun jangan. Tapi kalau untuk binatang, tumbuhan, dan macam-macam, dilihat urgensi, manfaat, maslahatnya. Karena kadang tumbuhan itu kan kita juga melakukan silang-silang, melakukan itu dilihat aspek manfaat, maslahatnya. Maksudnya apa? Ya berarti memang kita harus ngerti dulu ilmu-ilmunya tentang norma-norma, tentang nilai-nilai yang tidak boleh kita tabrak ini. Disinilah pentingnya ilmuwan itu tidak hanya ngerti ilmunya sendiri saja, tapi juga dia harus ngerti bidang-bidang yang berkait dengan ilmunya, termasuk nilai-nilai dan norma-norma ini. Jadi menurut saya nanti kuncinya di situ. Baik, saya kira itu sedikit. Mungkin Prof. Amin akan melengkapi, Pak Anton juga mesti akan nanti bisa nambahi. Monggo. Baik, makasih. Ini semakin menarik nih sebetulnya. Ya, sebenarnya upaya manusia untuk mendapatkan ya ternak dan tanaman yang semakin bagus itu kan sudah diupayakan sejak ratusan atau mungkin ribuan tahun yang lalu. Ya, ketika mereka menyilangkan sapi atau ternak ya untuk mendapatkan ternak yang lebih bagus, itu sudah dilakukan. Kemudian tadi sudah disinggung menyilangkan tanaman ya, misalnya pohon mangga yang manis tapi pohonnya tinggi, itu disilangkan dengan pohon mangga yang pendek tapi buahnya tidak manis, asam gitu ya, disilang-silangkan, nanti dapatnya pohon yang tinggi buahnya asam begini. Tidak selalu berhasil kan ya. Nah, itu sudah dilakukan sejak lama. Nah, tadi teknologi CRISPR tadi itu sebenarnya dasarnya sih sama seperti itu, mendapatkan varian atau bibit yang semakin bagus kan. Nah, CRISPR itu bisa secara spesifik, jadi mana yang mau diperbaiki itu bisa dilakukan. Dan memang pada awalnya CRISPR itu hanya untuk memperbaiki varietas tanaman. Nah, tapi karena teknologinya sama, itu bisa diterapkan di hewan dan juga akhirnya di manusia. Nah, tapi kan kalau untuk diterapkan di manusia kan banyak persyaratannya. Ya, kalau waktunya ada nanti kita bisa diskusi lebih panjang bagaimana yang diterapkan, misalnya cloning tadi ya, cloning di hewan itu nggak ada masalah, tapi kalau diterapkan di manusia
masalahnya sangat besar, ya, bisa merembet kemana-mana. Ya, jadi intinya penerapan ilmu pengetahuan di manusia, di hewan dan tanaman itu juga harus ada pagernya dan juga memperhatikan tanda petik kesejahteraan dari subjek. Saya ambil contoh singkat saja. Ada upaya untuk meningkatkan produktivitas susu sapi. Susu sapi kan biasanya sehari paling cuma 5 liter misalnya produksi susunya. Kemudian peternaknya ingin supaya produk susunya menjadi 20 liter sehari supaya dia bisa lebih untung kan, 4 kali lipat ya. Nah, makanya sapinya kemudian dimasuki gen itu namanya bovine somatotropin BST. Dan memang berhasil, sapinya menghasilkan susu 20 liter per hari. Ya, dari sudut peternaknya, wah gembira, menguntungkan. Tetapi kalau kita lihat dari sapinya, dengan produksi 20 liter per hari, dia menderita sakit sekali. Ya, jadi dari sudut kesejahteraan sapinya itu kita melanggar sebetulnya, melanggar secara etik. Nah, itu yang kemudian menjadi kontroversi. Di tanaman juga gitu, misalnya kita dengan bangga memperlihatkan mengawinkan misalnya pepaya dengan jeruk misalnya, atau tanaman apapun, jadinya buah yang aneh-aneh gitu. Nah, kelihatannya bagus kita menjadi koleksi, tapi apakah kemudian tanaman itu menjadi sejahtera? Kita juga nggak tahu kan. Nah, apakah itu kemudian bisa dianggap melawan kodrat? Mohon nanti saya kembalikan ke Mas Faiz. Ya, demikian ini diskusinya. Makasih Mas Agus. Ya, terima kasih. Pak Dr. Atan mungkin ada tanggapan juga terkait dengan pertanyaan ini. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya akan sedikit melihat dari perspektif yang lain ya Pak, bukan dari pandangan filsafatnya gitu ya. Jadi kalau saya melihat bahwa segala sesuatu, riset apapun dan sebagainya, itu akan diketahui oleh orang itu pasti ada medianya. Tadi disampaikan oleh Prof. Amin bahwa sudah ada cloning manusia. Tapi sampai sekarang pun misalnya nih, saya tidak tahu. Gitu. Karena memang publikasi tentang itu nggak pernah ada di kita. Gitu. Artinya bahwa ketika ada regulasi yang mengatur bahwa hal-hal yang melanggar atau menabrak norma-norma atau kepatutan di dalam kehidupan kita atau keluar dari ranah misalnya ketuhanan kita gitu ya, itu mestinya memang ada aturan bahwa tidak boleh dipublikasikan atau suatu lembaga publikasinya juga tidak harus dibuat etika bahwa dia tidak akan mempublikasikan. Kalau itu terjadi berarti itu penelitian hanya selesai sampai di situ saja. Itu menurut saya seperti itu. Yang kedua, secara pragmatis juga, penelitian-penelitian yang tadi itu kan butuh biaya yang luar biasa besar. Artinya kalau dari sisi regulasi juga itu tidak dibiayai, karena saya melihat bahwa di negara kita ini institusi yang membiayai riset sendiri dengan biaya yang sangat besar itu sangat sedikit. Semua masih bergantung dari sebagian besar dari pemerintah. Artinya kalau itu nanti dibuat satu aturan bahwa yang ada yang riset-riset yang misalnya tidak memenuhi asas kepatutan dan sebagainya tadi itu tidak diberikan pembiayaan, juga saya yakin itu akan berhenti sendirinya. Karena untuk seperti Prof. Amin sampaikan tadi, untuk melakukan misalnya rekayasa genetik dan sebagainya itu butuh biaya dan butuh peralatan yang sangat mahal gitu. Dan yang ketiga, bahwa kita perlu mengefektifkan Pak peran lembaga clearing teknologi gitu ya. Bahwa BPPT itu dalam Undang-Undang Sinas Undang-Undang 11 tahun 2019 itu sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan tugas clearing teknologi. Artinya teknologi-teknologi yang memang tidak patut, tidak sesuai dengan kultur, kebudayaan ataupun agama kita yang kita anut di Indonesia ini, memang sudah seharusnya dilakukan satu filter di situ, di clearing, bisa dilanjutkan atau tidak untuk pengembangannya dan sebagainya. Nah ini kalau diefektifkan dengan berbagai aturan itu, saya yakin itu akan ada suatu rem yang tadi disampaikan bahwa tidak hanya secara kepatutan dalam diri kita, tidak hanya pagar dalam bentuk
keimanan kita, tetapi secara ekosistemnya juga akan menghalangi untuk itu dapat berkembang. Jadi mungkin itu masukan dari saya, Pak. Terima kasih. Di Dr. Anta, mungkin masih ada satu penanya ya, coba saya bacakan. Nih, bagaimana jika pada niat dan prosesnya sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, tetapi manfaat yang didapat lebih banyak kepada yang tidak sesuai dengan nilai ketuhanan? Nah, ini Pak Faiz saja ini yang pas ini terkait dengan pengembangan ilmu ini. Monggo Pak Faiz. Oke, baik. Saya jawab singkat saja, mungkin waktunya sudah mepet. Jadi kalau urusannya nilai norma dalam etika, itu ada istilah etika atau kebaikan yang paripurna. Kebaikan yang paripurna itu perbuatan baik itu utuh, lengkap. Itu kalau dia baik, ya niatnya baik, ya prosesnya baik, ya hasilnya baik, ya efeknya baik. Nah, di antara kelengkapan ini, itu ada yang dalam kuasa manusia, ada juga yang manusia tidak kuasa di situ. Yang manusia tidak kuasa itu biasanya aspek efek dan hasil. Jadi ini kita itu sudah berniat baik, menjalankan proses sebaik semampu yang kita bisa. Hasilnya, kalau sudah nyampe hasil, apalagi urusan nanti efeknya seperti apa, ya biasanya sudah wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Yang penting kita sudah hati-hati ini sudah untuk tidak nabrak nilai, tidak nabrak norma. Kita juga berniat baik mengikuti proses prosedur semampu kita. Cuma manusia itu kan memang tidak ada yang sempurna. Hasilnya kok tidak sesuai harapan, yaitu sudah ranahnya sudah ranah ilahiyah, ranah ketuhanan. Makanya di antara nilai yang mungkin harus dimiliki oleh para ilmuwan adalah kesadaran bahwa dia punya titik-titik lemah, punya banyak kekurangan, sehingga tadi tidak merasa pasti bisa, tidak merasa besar, tidak merasa menguasai segalanya. Yang tadi, yang ilahahu hawa tadi, menyembah keinginannya, itu kan orang-orang yang merasa bisa, merasa mampu menguasai semuanya. Justru kesadaran bahwa kuatku ini hanya melakukan semampuku sebaik mungkin. Hasilnya, efeknya itu serahkan semuanya pada Allah. Karena kadang-kadang kita sudah berniat apa, tiba-tiba halangannya dari Allah juga ada saja. Sudah niat silaturahim, tapi sudah niat mudik, tiba-tiba ada aturan larangan mudik. Itu kan yang pentingnya kita sudah niat mengikuti proses dengan baik, hasilnya wallahu a'lam bishawab. Baik, Mas Agus. Yes. Terima kasih sekali. Monggo. Iya, Prof. Amin, silakan. Ya, betul Mas Faiz. Ya, begitu. Makanya sekarang di setiap institusi ada yang disebut namanya IRB, ya, Institutional Review Board, yang akan menilai proposal-proposal penelitian. Dan untuk bidang biomedis, ya, biologi, kami mengacu ke, ya kebetulan saya anggota Komisi Bioetik Nasional juga, sama Prof. Narto, Bu Miati, segala macamnya di UGM itu. Ada namanya, kita pegang teguh prinsip bioetik. Sebenarnya ada sekitar 11-an, tapi itu diringkas menjadi 4. Untuk tadi memastikan apa yang dikhawatirkan oleh penanya dan juga oleh Mas Faiz tadi. Pertama, dari prinsip itu adalah kita menghargai otonomi dari subjek. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian terhadap siapapun, kita menghargai otonominya, artinya orang itu punya hak sepenuhnya untuk menentukan saya mau ikut atau tidak dalam penelitian itu. Tidak boleh dipaksa. Ya, tidak ada satupun subjek yang boleh dipaksa untuk ikut atau tidak. Dan bahkan di tengah-tengah penelitian pun, kalau misalnya tadinya dia sudah setuju mau ikut, tapi tengah-tengah dia mau mengundurkan diri, itu tidak boleh dilarang.
Jadi setiap manusia bahkan sejak ya tadi definisi kehidupan ya, sejak saat pembuahan itu sudah punya hak otonomi. Ya. Yang kedua adalah prinsip justice. Kita tidak boleh membeda-bedakan subjek itu atas dasar apapun ya, entah agama, ras, suku, dan antar golongan apapun itu ya, itu sama sekali tidak boleh dibedakan. Misalnya ya kita membedakan perlakuan itu ada suku A, suku B, atau orang dari mana gitu ya, itu tidak boleh dibedakan. Tentu kecuali kalau memang kita mau melakukan penelitian, misalnya dalam penelitian ini memang yang akan diteliti adalah misalnya usia tertentu, dewasa saja. Seperti vaksin sekarang kan penelitiannya di dewasa saja, 18 sampai 59. Itu juga banyak pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah sebelum kita melakukan sesuatu kepada subjek, kita harus punya data sebelumnya bahwa apa yang akan kita berikan itu punya potensi manfaat. Kalau sebelumnya belum ada informasi mengenai kemungkinan manfaat, tidak boleh diberikan. Jadi nggak boleh kita berikan ke subjek itu kalau kita belum tahu ini bermanfaat atau tidak. Ini coba-coba ini kalau hidup ya selamat, syukur ya. Kan nggak bisa gitu. Nggak bisa kita bilang wah nanti gimana nanti ya. Itu nggak boleh. Ya, jadi harus terbukti punya manfaat. Nah, yang keempat, kita harus pastikan bahwa apa yang akan kita lakukan atau kita berikan kepada subjek itu tidak boleh membahayakan subjek atau tidak boleh menambah penderitaannya. Kalau misalnya kita pakai pasien misalnya, maka apa yang kita lakukan tidak boleh menambah penderitaan si subjek. Nah, 4 prinsip itu kita pegang teguh. Nah, insya Allah dengan memegang teguh 4 prinsip itu kita bisa mencegah kita melanggar prinsip-prinsip ketuhanan tadi. Terima kasih. Terima kasih sekali, sangat menarik sekali diskusi kita, obrolan kita malam hari ini, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara ngopi susu ya pada malam hari ini dengan tema yang jadi kalau dikaji betulan berat sekali ya, nilai-nilai ketuhanan ini yang implementasinya di kemajuan ilmu yang sebagaimana kita ketahui sebetulnya kan sudah ya para ahli sejarah sains kan menyebut memang di awal-awal peradaban manusia ya ilmu berhasil menyisihkan mitologi, menyisihkan mentalitas sihir yang kuat pada masa itu gitu ya. Tetapi kemudian seiring dengan waktu mungkin ilmu juga kemudian memerangi dalam tanda kutip agama dan nilai ketuhanan kemudian disingkirkan. Tapi di era postmodern sekarang ini tampaknya orang harus kembali lagi mempertimbangkan nilai-nilai ketuhanan sebagai bagian penting dalam memajukan ilmu dan teknologi untuk kemanusiaan gitu ya. Terutama karena memang kebutuhan untuk kehidupan kemanusiaan itu sendiri tidak bisa dicukupi hanya dari hal-hal yang sifatnya material atau fisik. Bahkan kalau dari hasil perbincangan kita malam hari ini itu sebetulnya kan semua ikhtiar manusia itu haruslah dipagari dengan nilai-nilai, terutama ya tentu nilai-nilai ketuhanan, agar manusia tidak jatuh pada perangkap jasad dia saja atau materi saja atau fisik saja, atau kalau tadi banyak diungkap oleh para pembicara menuhankan nafsunya, hawa nafsunya sendiri, keinginannya sendiri begitu rupa. Karena dengan jalan inilah insya Allah manusia akan mentransendensi diri, mengatasi kemakhlukan, kebinatangannya, kebuasannya, pikirannya yang begitu ambisius untuk menaklukkan semuanya ya. Karena nanti ujung-ujungnya itu menghancurkan diri manusia sendiri gitu ya. Jadi mentransendensi diri untuk menjadi lebih spiritual, menjadi lebih baik, dan harkat dan martabat manusia insya Allah ke depan
cerah begitu ya. Jadi nilai-nilai ketuhanan harus ada dalam semua langkah para ilmuwan atau siapapun yang berusaha memajukan ilmu dan teknologi. Kurang lebih ini sekedar upaya saya untuk mengunci perbincangan pada malam hari ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf selama saya memandu acara ngobrol kita pada malam hari ini jika ada keliru dan salah kata dari saya. Pertama sekali Pak Faiz terima kasih, Prof. Amin terima kasih, Pak Adon terima kasih. Dari saya cukup itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.